Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dan semangat. Amin ya robbal alamin. Sebelum ceritanya saya lanjutkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya, karena cerita ini jeda terlalu lama ya, hampir 1 bulan. Dan hari ini alhamdulillah saya ada waktu untuk meneruskan ceritanya. Dan yang pasti kakak-kakak semuanya sudah lupa ya tentang ceritanya. Di cerita sebelumnya, Yasmin telah berhasil mendesain gaun untuk Natasha dan dapat penghargaan dari hasil karyanya. Oke, kita langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Sore harinya Yasmin tiba di hotel yang dikatakan oleh Henry. Begitu turun dari mobil, dia melihat Stefan melambai padanya di pintu hotel. Yasmin berjalan mendekat sambil tersenyum tipis. Ini acara Henry, kenapa kamu juga ada di sini? Belakangan ini Stefan diam-diam telah banyak membantunya. Sebenarnya Yasmin ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Kenapa kamu tidak menyambutku? Stefan bertanya dengan sengaja. Ini bukan acaraku, mana mungkin aku tidak berani menyambutmu, Yasmin berkata dan berjalan masuk ke dalam hotel. Stefan tiba-tiba memanggilnya. Yasmin. Yasmin berhenti menoleh ke arahnya dengan sedikit kebingungan di wajahnya yang dingin. Ada apa? Hadiah untukmu. Stefan mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Yasmin. Mata Yasmin tertuju pada kotak beludu itu dan dia bertanya dengan pelan, apa di dalamnya? Coba kamu lihat, itu gelang. Stefan membuka kotak dan menunjukkannya pada Yasmin. Dia mengangkat tangan dan menyentuh hidungnya dengan sedikit gugup lalu berkata dengan cepat, aku meminta Kak Henry mengukir gelang ini dari kayu akasia kecil. Di dalam manik bola naga ada alat pelacak. Yasmin sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya lalu melihatnya dengan cermat. Bola naga itu sebesar kuku orang dewasa, seperti naga yang sedang bermain manik dan bagian dalamnya benar-benar berlubang. Manik-manik di depan mulut naga adalah sebuah tombol. Jika suatu saat terjadi padamu lagi, tekan tombol tersebut dan alat pelacak akan mulai bekerja. Baterai kecil di dalamnya dapat bertahan selama 3 hari. Stefan mengikuti Yasmin dan menjelaskan dengan hati-hati. Yasmin melihat gelang itu, pikirannya melayang lebih jauh karena akasia kecil. Sebelumnya dia membeli liontin bola hantu yang dibuat oleh Henry dan juga terbuat dari kayu akasia kecil untuk Jason. Jelas-jelas ini hanya kebetulan saja, tapi Yasmin langsung terpikirkan hal itu. Dia merasakan perasaan aneh seperti perhiasan pasangan. Aku bantu kamu memakainya. Stefan tidak menyadari ada yang salah dengan Yasmin. Dia sangat gugup sampai menelan ludah tanpa henti. Yasmin melamun karena akasia kecil itu. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan Stefan di belakangnya dan hanya bergumam. Dia tiba-tiba tersadar saat tangannya dipegang oleh Stefan. Tangannya gemetar sebentar saat hendak menarik tangannya. Dia melihat mata Stefan yang jujur dan jernih tanpa niat lain. Gelang itu dengan cepat dipasang di pergelangan tangannya. Lalu tangannya dilepaskan oleh Stefan. Proses ini hanya membutuhkan waktu beberapa detik.
Stefan menatapnya dengan kegembiraan di matanya. Ini hanya kayu, tidak mahal. Preman yang menginginkan uang saja tidak akan meliriknya. Kata-katanya membuat Yasmin mengerti Stefan telah banyak memikirkan gelang ini. Terima kasih. Selesai bicara, Yasmin menatap gelang itu. Awalnya dia tidak berencana memakainya, tapi sekarang dia sudah memakainya, jadi biarkan saja. Lagi pula kayu agasia kecil itu bukan milik keluarga Jason, jadi kenapa dia tidak bisa memakainya jika Jason memakainya? Ini hadiah yang aku siapkan untuk nenek. Stefan mengeluarkan kotak lain dari sakunya. Gelang juga. Yasmin terkejut. Awalnya dia ingin menolak gelang ini. Bagaimanapun dia tidak suka menerima hadiah dari pria tanpa alasan. Tapi kalau nenek dapat bagian, itu beda lagi. Di dalamnya juga ada alat pelacak. Stefan tampak sangat polos. Yasmin menerima hadiahnya. Terima kasih. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya, lalu mereka berjalan ke hotel berdampingan. Jason yang berdiri di samping mobil tidak jauh dari situ memasang ekspresi dingin yang luar biasa. Kevin di samping hanya ingin memukul dirinya sendiri sampai mati. Kenapa tiba-tiba mengajak minum, membicarakan masalah hati apanya, bahkan memilih hotel ini? Hasilnya melihat adegan ini. Bagaimana kalau kita pindah ke hotel lain? Kevin berkata pada Jason dengan canggung. Wajah Jason muram, dia melirik Kevin dan berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa mau pindah? Kevin menggaruk kepalanya. Kakak ipar, oh bukan. Nona Yasmin sepertinya sudah menerima orang lain. Di dunia ini ada banyak wanita, kenapa harus dia? Dia tahu bujukan semacam ini tidak akan banyak berpengaruh, tapi dia tetap berharap Jason tidak terlalu gigih. Jika Jason bersikeras, semua orang di sekitarnya akan menderita. Aku hanya menginginkannya. Bahkan 10 Stefan pun tidak akan bisa menghalangiku. Jason berjalan menuju hotel. Yasmin berhenti mencintainya begitu saja saat itu bersikeras menikahinya. Sekarang jangan harap bisa membuangnya. Kevin segera mengikutinya. Dia mengoceh. Apa hatimu tidak akan kacau saat melihat dia bermesraan dengan Stefan nanti? Jason mengerucutkan bibirnya, rahangnya mengencang. Semua yang terjadi sekarang memang ganjaran yang pantas dia dapatkan. Suruh siapa dia tidak tahu bagaimana menghargai Yasmin. Henry sudah memesan tempat duduk di lantai paling atas karena sangat mahal. Hanya ada sekitar 10 meja di seluruh lantai atas. Semuanya memiliki jendela tinggi sampai langit-langit dan dari situ bisa langsung melihat pemandangan kota malam benteng. Yasmin duduk, dia melihat Kevin dan Jason juga masuk ke dalam restoran. Wajahnya tanpa sadar menjadi dingin. Dia mengambil menu dan mulai memesan. Dia mengabaikan mereka. Kevin melihat Yasmin, dia langsung memimpin dan berjalan ke sisi mejanya. Lalu menyapa dengan mata yang tersenyum licik. Yasmin juga makan di sini. Kebetulan sekali. Aku dan Kak Jason sedang mengenang masa lalu di sini. Yasmin mengangkat kepalanya, sudut bibirnya sedikit melengkung dan dia menjawab dengan senyuman sopan. Oh, kebetulan sekali. Sikapnya begitu asing sehingga Kevin merasa sedikit patah hati. Mata Jason tertuju pada tangan Yasmin, tatapan menyelidik di matanya tertahan. Yasmin mengenakan kemeja lengan panjang, jadi dia tidak bisa melihat apa yang diberikan Stefan pada Yasmin. Yasmin merasa tatapannya terlalu panas, ini membuatnya gelisah.
Tapi setelah dipikirkan kenapa dia memiliki pemikiran seperti ini, mereka berdua sudah bercerai. Atas dasar apa Jason menatapnya seperti ini? Dia mengalihkan pandangannya dari Kevin ke wajah Jason, lalu bertanya dengan tenang dan dingin, "Pak Jason, ada urusan apa?" Henry belum tiba. Stefan tidak mempunyai hak untuk mengatakan apapun kepada Jason. Dia juga yakin Yasmin akan segera menangani masalah dengan Jason. Jadi dia hanya melihat menu dengan tenang tanpa mengatakan apa-apa. Jason menunduk dan menatap Yasmin dengan ekspresi tenang di wajahnya. "Aku harap Nona Yasmin makan dengan gembira." Setelah mengatakan itu, dia berbalik pergi. Kevin masih menunggunya membuat pernyataan yang mengejutkan, tapi hanya seperti itu. Yasmin tidak pernah menyangka Jason akan mengatakan itu. Dia melihat Jason berjalan ke meja di sudut dengan ekspresi bingung. "Mau makan apa?" Suara Stefan mengingatkannya kembali. Yasmin berhenti menatap Jason. Dia melihat menu, memesan beberapa hidangan, lalu mengeluarkan ponsel dan memainkan ponsel dengan bosan. Stefan duduk di hadapannya dan bisa merasakan Yasmin sedikit linglung. Yasmin mengira telah menyembunyikannya dengan baik, tapi dirinya yang terus-menerus melamun telah membuatnya ketahuan. Stefan memandangnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Yasmin yang sedang menggunakan ponsel tiba-tiba menerima pesan dari Henry. "Malam ini aku tiba-tiba ada urusan dan tidak bisa datang. Tolong bantu aku katakan pada Stefan. Aku akan kembali ke ibu kota dulu, minta dia menemanimu makan." Yasmin memandang Stefan dan menunjukkan pesan di ponsel pada Stefan. "Pak Henry bilang dia akan pulang." Stefan tidak mengerti ini hal yang begitu penting, tapi Henry tiba-tiba kembali ke ibu kota. Dia menahan amarahnya, berdiri lalu berkata pada Yasmin, "Aku akan telepon dulu. Aku akan menjelaskannya saat kembali." "Oke." Yasmin mengangguk ringan. Dia bisa merasakan Stefan tidak senang. Stefan pergi ke toilet membawa ponselnya dan menghubungi Henry. "Ada apa denganmu? Apa ada yang lebih penting daripada Yasmin?" Stefan berkata dengan nada mencela dalam suaranya. "Stefan, saat aku mengatakannya, kamu harus tetap tenang. Yasmin mungkin benar-benar bukan anak dari keluarga Setiawan." Nada bicara Henry lebih serius dari sebelumnya. Tangan Stefan tiba-tiba bergetar, lalu dia berkata sambil tersenyum, "Apa kamu bercanda? Jelas-jelas dia yang paling cocok, penampilan dan temperamennya seperti kamu dan ibumu. Tapi keluargaku mengatakan telah menemukannya. Tes DNA juga sudah dilakukan dan hasilnya cocok," jawab Henry dengan suara yang dalam. Stefan tidak menjawab. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat. Dia seperti tidak bisa menerimanya. "Stefan." Henry memanggilnya dengan kebingungan. "Aku tidak ingin menikahi wanita selain Yasmin, Henry. Kamu bilang pasti dia. Sekarang kamu bilang bukan. Kamu ingin aku bagaimana? Semenjak aku tahu dia adalah Sani. Semenjak melihatnya, aku selalu memperhatikannya." Gumam Stefan. Dia sepertinya mendapat pukulan besar. Henry berkata dengan lembut, "Maaf, kali ini aku terlalu percaya diri. Tapi aku tidak akan ikut campur mengenai siapa yang kamu suka. Kamu juga jangan menganggap terlalu serius perkataan para tetua." Stefan langsung menutup telepon. Saat dia kembali, Luna telah tiba dan sedang mengobrol dengan Yasmin. Yasmin menopang dagu dan mendengarkan Luna yang kegirangan.
Ekspresi Yasmin lembut dan sabar. Dia sesekali tersenyum, membuat orang yang melihatnya merasa bahagia. Stefan memaksakan senyum berjalan lalu duduk di hadapan Yasmin. Luna, apa sudah memesan? Henry tiba-tiba ada urusan. Dia tidak bisa datang, maaf ya. Stefan menjelaskan pada Yasmin dan Luna. Luna segera melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, kamu jangan begitu kecewa. Lain kali kita bisa janjian lagi. Stefan mengangguk berulang kali. Melihat suasana hatinya sedang tidak baik, Yasmin juga menghiburnya. Tidak apa-apa, ini bukan masalah penting. Aku tahu, jawab Stefan, tapi suasana hatinya tidak pernah membaik. Dia tidak pernah menyangka Yasmin bukanlah putri dari keluarga Setiawan. Saat ini perasaannya campur aduk dan sangat kacau. Hari ini kita tidak akan pulang kalau belum mabuk. Stefan, bagaimana denganmu? Luna memesan anggur merah. Saat bicara dia menuangkan lebih dari setengah gelas anggur Yasmin. Yasmin mengambilnya dan mengayunkan gelas untuk meminum anggur merahnya. Benar, ayo kita rayakan. Setelah 3 kali minum, Yasmin pergi ke kamar mandi dalam keadaan mabuk. Saat sampai di kamar mandi, dia melihat Jason berdiri di samping wastafel. Dia langsung sedikit sadar dari mabuknya. Dia tetap tenang dan pura-pura tidak melihat Jason. Dia bersiap menyalakan keran. Jason tiba-tiba memegang pergelangan tangannya dan bertanya, "Apa yang diberikan Stefan padamu?" Yasmin melihat Jason hendak membuka lengan bajunya. Dia segera mengangkat tangan yang lain untuk menahannya. "Lepaskan." Pandangan mata Jason tampak muram. Dia menatap Yasmin dengan amarah yang tertahan di matanya. "Kita baru saja bercerai. Kamu sudah mencari orang lain. Yasmin, apa kamu punya hati? Cintamu padaku menghilang begitu saja dengan mudahnya." Yasmin mencium bau alkohol di tubuh Jason. Dia meronta. "Menyukaimu sudah menjadi masa lalu. Kamu lucu sekali. Memangnya aku harus menyukaimu selamanya?" Jason meremas tangannya erat-erat, suaranya terdengar sangat menderita. "Buang apa yang diberikan Stefan padamu. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan, bahkan hidupku. Kamu jangan menerima Stefan." Tadi Jason bisa dengan begitu tenang mengatakan pada Yasmin untuk makan dengan gembira, tapi sekarang begitu tidak rela. Yasmin menatapnya dengan leher menegang, suaranya penuh amarah. "Siapa yang menginginkan nyawamu? Aku tidak memerlukan barang pemberianmu. Lepaskan aku." Jason memegang tangannya erat-erat dalam keadaan mabuk, ekspresinya sangat dominan. Saat keduanya saling tarik-menarik, Yasmin yang mengenakan sepatu hak tinggi tersandung dan tanpa sengaja jatuh langsung ke pelukannya. Jason memeluk pinggangnya, memiringkan kepala dan mencium bibirnya. Dia mencium Yasmin dengan lembut dan hati-hati penuh kasih sayang. Yasmin gemetar dan hampir terjatuh ke dalamnya. Akal sehat membuatnya mendorong Jason dengan keras. Dia bicara kata demi kata. "Kita sudah bercerai. Kamu tidak memiliki hak untuk menanyakan siapapun yang memberiku hadiah. Kamu kira kamu siapa? Atas dasar apa hari ini kamu memperlakukan aku seperti ini?" Jason sudah sedikit sadar, tangannya sedikit lebih longgar. Yasmin dengan cepat melepaskan diri darinya dan mendorongnya dengan kuat. "Menjauhlah dariku." Tubuh Jason tidak bergerak. Yasmin mundur 2 langkah, ekspresinya sangat defensif dan kesal. Tapi melihat getaran hebat di mata Jason, jantung Yasmin bergetar.
Dia segera membuang muka dan menyembunyikan tangan di belakang punggungnya. Ketika Jason melihat gerakannya, rasa sakit yang luar biasa melonjak di dadanya, seperti tusukan jarum yang membuatnya tidak bisa bernafas. Yasmin. Jason, hubungan kita sudah berakhir. Aku harap kamu sadar diri dan jangan ikut campur dalam hidupku lagi. Yasmin berusaha berkata dengan satu tarikan nafas. Setenang mungkin dalam satu tarikan nafas, sikapnya acuh tak acuh seperti pada orang asing. Yasmin, suara Luna terdengar di pintu kamar mandi. Begitu mendengar suara Luna, Yasmin langsung menoleh padanya dan menghela nafas lega. Melihatnya seperti ini, Jason merasa dadanya semakin sesak. Begitu melihat Jason, Luna segera masuk dan berdiri di depan Yasmin. Pak Jason, kamu mabuk. Lebih baik pulang dan beristirahat. Yasmin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuci tangannya. Dia meraih tangan Luna dan Luna menggandengnya berjalan keluar. Setelah keduanya pergi, Jason memegang wastafel. Dia melihat dirinya di cermin dengan mata merah dan pandangannya menjadi semakin dingin. Yasmin dan Luna kembali ke tempat duduk mereka, sementara Stefan pergi untuk membayar. Luna memegang erat tangan Yasmin dan bertanya dengan khawatir, "Apa kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Yasmin menggelengkan kepala. Dia melihat Jason berjalan dari kamar mandi dan kembali masuk ke dalam restoran. Dia berkata pada Luna, "Ayo kita pergi. Kita kirim pesan saja ke Stefan." Luna berdiri sambil menggandeng tangannya. Ketika mereka tiba di tempat parkir, Yasmin duduk di mobil Luna dan menatap gelang di tangannya. Jika bukan karena gelang ini sangat berguna baginya dan neneknya, dia ingin melepasnya saat sampai di rumah. Saat Stefan datang dan melihat Yasmin menatap gelang itu, dia teringat perkataan Henry dan merasa sangat tidak nyaman. "Stefan, kami pulang dulu ya," kata Luna padanya dengan nada santai. "Oke, hati-hati di jalan ya." Mata Stefan tertuju pada wajah Luna. Dia berpesan dengan ekspresi lembut. Luna tersenyum membuka pintu mobil dan duduk. Keesokan harinya, Stefan juga kembali ke ibu kota. Yasmin tiba di studio. Luna meletakkan setumpuk besar kontrak yang telah ditandatangani di meja dan berkata dengan bahagia, "Lihat, ini adalah pesanan setelah kita menjadi terkenal. Kita kaya." "Begitu banyak, kamu ingin membuat kami kelelahan sampai mati." Yasmin mengeluh tapi tetap tersenyum. Penyakit nenek tidak juga membaik walaupun sudah begitu lama dirawat. Jadi dia berencana bekerja keras mencari uang untuk membawa nenek pengobatan ke luar negeri. Jika nenek sudah terbiasa tinggal di luar negeri, dia akan menetap di luar negeri mengawasi pengobatan nenek. Saat dia meraih kontrak, Luna tiba-tiba melihat gelang kayu di pergelangan tangannya dan segera mengulurkan tangan untuk meraihnya. "Dari siapa? Bagus sekali." Yasmin tidak pernah menyukai aksesoris seperti ini. Anting, gelang, dan kalung, dia tidak memakainya satupun. Ini pertama kalinya Luna melihat Yasmin mengenakan aksesoris. "Stefan," jawab Yasmin. Luna segera mendekatinya dengan seringai di matanya. "Apa mungkin..." "Apa yang kamu pikirkan? Ada pelacak di gelang ini?" Yasmin mengangkat tangan dan menunjukkan gelang itu di depan mata Luna. "Hebat sekali. Tapi ngomong-ngomong, aku merasa tadi malam dia agak aneh." Luna baru menyadari Stefan terlihat ada masalah saat di tempat parkir.
Jangan berpikiran terlalu jauh. Aku dan dia hanya teman. Dia juga memberikan satu gelang untuk nenek. Yasmin mengira Luna berpikir macam-macam. Aku akan membalas kebaikannya ini.